Hai penonton Bicara Pagi, saya Raffi Ahmad. Saya ingin sharing sedikit, saya ingin cerita sedikit, berbagi pengalaman saya dan juga berbagi motivasi buat kalian semuanya. Buat saya, menyerah itu tidak ada kata menyerah. Kalau kita capek, kita boleh istirahat sejenak. Tapi setelah itu kita kembali lagi ke track kita untuk mengejar mimpi kita. Dulu, saya kemana-mana itu syuting tuh diantar almarhum papa saya. Saya dibayar honor pertama kali itu 500 ribu. 500 ribu itu syuting. Dari Bandung ke Bogor itu naik bis. Udah 40 ribu. Udah menginap di hotel 40 ribu juga, 50 ribu juga. Mungkin nggak cukup lah. Tapi ya itu nggak boleh menyerah. Itu adalah proses. Tidak ada hidup yang tidak melewati proses. Sampai papa saya bilang, jangan kita bekerja itu karena uang. Jangan, tapi biarlah uang yang akan datang kepada kita karena kita bekerja. Karena kalau kita bekerja karena uang, takutnya yang namanya manusia ada ambisi. Ambisi boleh, tetapi jangan berbentuk ambisi yang terlalu, tapi jadikan itu menjadi motivasi kita. Dan juga biarlah kita naik itu step by step. Kayak saya dulu nggak pernah menyangka saya punya mobil Lamborghini, punya rumah, nggak ada. Semuanya saya jalani dengan setapak. Dan dulu tuh saya percaya banget kalau rezeki yang kita punya, kita harus bagi kepada siapapun itu. Jadi honor pertama saya tuh umur 14 tahun, dapat honor dulu 500 ribu. Honor saya yang pertama sampai saya umur 23 tahun, saya nggak pernah tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Semuanya saya titipin di orang tua saya semua. Saya titipin di mama saya dan saya titipin di papa saya. Saya bilang ke mereka, pakai aja uang saya. Waktu itu kan karena papa saya udah dilikuidasi banknya. Silakan pakai aja, nggak apa-apa, berapapun pakai. Yang penting saya mau biar buat makan aja. Itu yang saya lakukan kepada orang tua saya. Dan saya tuh baru pegang uang itu umur 23 tahun. Akhirnya mama saya bilang, udah kamu udah gede, biar kamu yang pegang uangnya. Dan waktu itu papa saya meninggal, umur 16 tahun. Saya pikir papa saya meninggal, wah itu akhir dari semuanya, karena saya merasa umur saya 16 tahun apa saya bisa untuk menanggung ibu dan adik-adik saya. Tapi memang papa saya tuh selalu bilang jangan takut, karena Allah itu pasti memberikan cobaan yang kita pasti bisa lewatin asal kita ikhlas. Nah, papa saya tuh selalu bilang sapa setiap orang, silaturahmi itu penting, karena Allah itu memberikan rezeki bukan hanya uang aja, tapi pertemuan, nafas kita, ketemu sama orang. Bertemu sama orang itu rezeki. Ya alhamdulillah kita dikasih umur panjang. Jadi papa saya tuh selalu bilang, kalau saya tuh pokoknya kalau ada orang dia nggak ngeliat aja bisa saya sapa duluan, bro, bisa begitu. Karena itu ajaran dari papa saya tuh, itu adalah sumber rezeki kita. Karena sehatnya kita, ketemu sama orang, siapa tahu dia nanti suatu saat kita susah, dia nolongin kita. Jadi itu adalah rezeki yang bener-bener. Silaturahmi itu kalau kita salaman, ibaratnya nih, kalau sekarang karena lagi covid aja kan orang nggak salaman, tapi kan bukan itu maksudnya. Dengan salaman, dengan kita menyapa orang, Allah itu suka menitipkan rezeki dari situ. Jadi kita bantuin orang, jangan pernah takut. Pasti Allah itu akan memberikan rezeki yang luar biasa sama kita asal kita ikhlas. Jadi itu sih sedikit yang saya bisa sharing sama kalian. Yang paling pertama, kita jangan pernah menyerah guys. Kalau menyerah itu, kalau kita udah menutup mata, baru kita menyerah dalam kehidupan ini. Kalau capek, manusiawi, biar kita beristirahat. Yang ketiga, silaturahmi itu penting. Sangat penting sekali. Membantu orang, sedekah, berbagi, itu sangat penting. Jangan pernah takut uang kita atau tenaga kita habis untuk membantu orang lain. Jadi intinya, bersyukur sih. Itu paling penting. Karena kadang kita suka lupa gitu. Bersyukur, saya setiap percaya nggak percaya ya, saya setiap mau tidur tuh, saya tuh kan orangnya nggak bisa langsung tidur. Pasti 5 menit 10 menit itu suka bicara sama diri sendiri. Refleksinya saya juga selalu begitu nih. Jadi kadang saya suka terima kasih itu ngucapin, saya sebelum tidur suka ngucapin terima kasih sama apa yang saya lalui dengan hari ini. Contohnya, saya juga suka kadang tuh kita suka lupa loh sama tangan kita, sama organ-organ kita tuh. Kebayang nggak kalau salah satu panca indera kita amit-amit ya, misalnya kenapa-napa, aduh, makanya kadang saya suka ngomong, aduh ya Allah mudah-mudahan mata saya, tangan saya, kaki saya, otak saya, semuanya masih bisa berjalan dengan baik, sehingga saya tuh bisa melakukan yang terbaik.
kadang kan juga kita suka lupa gitu. Aduh, kalau misalnya suatu saat amit-amit nih, ini aja kita nih, saya aja kemarin main bola, tangan saya nih sakit nih. Terus kadang kita abis ngapain misalnya kaki kita kenapa, itu kan menghambat kita dalam bekerja. Makanya dalam hal kecil kita harus bersyukur, terutama tuh sama diri kita sendiri. Bukan diri kita sendirinya, kita juga harus bisa syukuri semua apa yang ada di dalam diri kita. Sama istri saya tuh kadang suka juga ngucapin terima kasih meskipun random ya. Saya kalau lagi enak aja, sayang makasih ya kamu udah selalu sabar sama aku gitu. Meskipun aku suka kadang gengsi, tapi ucapan terima kasih sama ibu saya juga, "Ma, makasih ya." Jadi kita harus bisa mengucapkan terima kasih kepada lingkungan kita, diri kita, yang memang dengan kita bisa berterima kasih itu kita bisa menghargai orang-orang yang sudah membuat kita menjadi seperti ini. Kadang juga itu dia, saya percaya bahwa doa dari orang sekitar itu yang paling benar-benar banget, yang makbul banget buat kita. Jadi yang paling pertama kita harus bersyukur, kita harus jangan lupa juga mengucapkan terima kasih. Yang paling penting pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada semua yang ada di tempat kita. Jadi percaya atau nggak percaya, kita itu tidak bisa sukses karena sendiri. Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita tuh nggak bisa apa-apa sendiri. Makanya silaturahmi kepada semuanya yang ada di dekat kita, bahkan yang ada jauh dimanapun, itu penting banget. Aku tuh nggak tahu kenapa suka dijulukin sama teman-teman tuh Miss Congeniality, apalah itulah pokoknya. Karena itu dia, memang aku tuh nggak tahu. Aku tuh takut kalau kehilangan teman itu. Aku bingung sih membedakan teman sama sahabat gitu. Karena semua itu ya aku anggap sahabat aja. Jadi aku takut banget kalau kehilangan teman, karena percaya nggak percaya tuh doa dari teman-teman kita juga itu yang membuat kita menjadi sukses. Itu sih.